Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali di Raska YouTube channel. Kali ini saya akan membuat video tutorial atau video pembelajaran di Microsoft Word tentang split cell, yaitu membagi sel. Di sini saya sudah siapkan ya materi untuk video kali ini seperti di layar monitor kita ya teman-teman. Oke. Jadi di sini saya buat judulnya mungkin absensi mingguan, di mana dia tabel tersebut digunakan untuk sebagai contoh absensi di bulan September misalkan ya teman-teman. Kemudian di bulan September itu kita buat saja ada sebanyak 4 minggu. Jadi ada minggu 1, minggu 2, minggu 3 dan minggu 4. Oke teman-teman, jadi di sini ini kalau kita lihat tabel yang ada di layar monitor saya atau yang tampil di video, coba perhatikan teman-teman. Lihat di sini ada memiliki berapa kolom. Oke, kalau kita hitung secara manual ataupun kita hitung semuanya, di sini di minggu ini ada 6 kolom ya teman-teman. 6 kolom. Berarti kalau dia ada 4 minggu, berarti kalikan 4, yaitu 24 kolom. Kemudian tambah nama peserta, kemudian tambah nomor. Artinya apa teman-teman? Artinya ini adalah tabel tersebut memiliki 26 kolom dan barisnya ada berapa teman-teman? Oke, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti ada 9 baris dan 26 kolom. Oke teman-teman, ada 26 kolom, ada 9 baris. Oke, baik. Tapi pembuatan awalnya saya tidak menggunakan 26 kolom teman-teman, tapi saya gunakan berapa kolom? 1 2 ya, 1 2 minggu 1 3 minggu 2 4 minggu 3 5 minggu 4. Maaf, oke salah. Oke, jadi saya buat di tabel saya ini, ini ada 6 kolom seharusnya teman-teman. 6 kolom, 1 2 3 4 5 6. Tapi dalam visualnya saya memiliki 26 kolom. Nah, itulah nantinya yang disebut dengan split cell, membagi sel ya teman-teman. Nah, jadi bukan kita buat barisnya ada 9, kemudian kolomnya ada 26. Tapi yang harus kita buat adalah 9 baris 6 kolom teman-teman. Oke, kita buat ya. Di sini letakkan kursornya di bawah tabel, insert, kemudian boleh klik tabel, kemudian pilih insert table aja ya teman-teman.
Oke, kemudian number of column untuk menentukan jumlah kolom. Tadi ada berapa teman-teman kolomnya? 6. Kemudian barisnya ada 9. Kemudian kita boleh pilih fix column with auto, kemudian atau auto fit to content atau auto fit to window. Jadi saya pilih aja tetap fixed column white. Jadi kita nanti bisa melebarkan secara manual, tapi kalau fit to content dia bisa secara otomatis. Oke, kemudian kita okekan ya teman-teman. Ya, sudah. Mungkin lebarnya tidak sama, kita lebarkan mungkin. Oke, kemudian kita atur ya teman-teman. Nah ini, oke, misalkan nih teman-teman, atau nanti pengaturan juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, kita buat aja, atur dulu misalkan nomor, kemudian nama peserta, kemudian di sini untuk penggabungannya kita harus bulan September. Ini penggabungan dari 4 sel ya teman-teman, 1 2 3 4. Oke, kemudian table layout, kemudian pilih merge cell, atau boleh saja langsung blok, klik kanan, merge cell teman-teman ya. Atau ada beberapa cara ya, blok, kemudian layout, kemudian pilih merge cell, atau juga bisa blok sel yang akan digabungkan, kemudian klik kanan, merge cell. Oke, baru kita buat bulan September 2022. Oke, kemudian di sini kita buat, mungkin bisa kita buat minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 teman-teman. Oke, bagaimana nih SSRKJS nya teman-teman? Oke, kita atur dulu ininya ya. Oke, jadi kita atur, mungkin lebar kecilnya kita atur ya teman-teman, supaya mungkin lebih seperti contohnya. Oke, kita buat di sini rata tengah. Boleh klik layout langsung rata tengah ya teman-teman. Kemudian blok rata tengah juga, kemudian ini juga rata tengah ya teman-teman kita buat. Oke, sudah teman-teman, kita atur. Boleh sih sebenarnya pengaturannya belakangan juga nggak masalah. Oke, kita atur ya teman-teman. Oke, kemudian bagaimana kita mau mengatur atau kita atur dulu? Berarti di sini kita gabungkan nomornya adalah 3 sel, klik merge cell, kemudian blok di sini merge cell ya teman-teman, atau pilih layout kemudian merge cell. Oke, supaya dia seperti yang di atas. Oke, kemudian bagaimana untuk membuat, mungkin dalam 1 minggu itu ada 6 hari ya. Oke, jadi kita blok di sini teman-teman. Ingat, kita nggak boleh ngeblok sekaligus. Jadi misalkan, oh kita blok aja nih 4 kolom, terus kemudian 1 kolom ini kan ada 6 kolom ya kan, 6 kolom, 1 kolom mau dibagi jadi 6 kolom. Nah, itulah yang disebut dengan split cell, atau tergantung sih, boleh saja baris yang mau di yang mau di split cell kan. Oke, jadi kita blok ini harus per kolom teman-teman, nggak boleh langsung semua begini. Oke, kita blok, kemudian kita ambil split cell dengan catatan blok sel yang akan kita bagi selnya, kemudian pilih layout, kemudian pilih split cell teman-teman. Oke, jadi dalam 1 minggu ini ada berapa hari teman-teman? Ada 6 hari, berarti yang mau dibagi itu kolomnya. Berarti kita buat di sini number of kolom 6. Kemudian number of rows jangan dirubah teman-teman. Kenapa? Karena ini memang udah dasarnya 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya teman-teman. Oke, kemudian klik OK kan.
sell before split. Oke, itu boleh aja dicentang atau tak usah dicentang juga nggak apa-apa, tapi saya pakai centang saja teman-teman. Saya klik oke. Nah, begitu juga dengan minggu kedua teman-teman, block, kemudian layout, split cell, kemudian pilih 6, kemudian oke kan. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi nggak boleh misalkan oh ada ini 4 kolom kita langsung aja bagi, nggak bisa teman-teman. Oke, split cell baru buat 6. Oke teman-teman, nah itu dia. Oke, kemudian kita blok, misalkan nih kita mau tebelin nih, kita tebelin home ya. Kemudian kita ketik ini SS Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Maaf, S Oke, bagaimana teman-teman kalau ini di atas ini kita mau buat ini 2 baris begitu. Oke, kita klik di sini teman-teman, kita pilih kita pilih table design. Kemudian di sini kita pilih teman-teman, di table design itu kita pakai border painter aja. Oke, kemudian klik di sini mau pilih warna apa, silakan pen colornya. Oke, kita blok garisnya mana yang mau kita buat. Itulah menggunakan border painter teman-teman. Oke, pertama kita pilih dulu jenis garisnya, misalkan kita ingin yang mana. Oke, terus kemudian kita arahkan. Oke, terus kemudian kita pilih lagi 2, kita buat di sini. Oke teman-teman, nah oke, kemudian ini garis tebalnya kita ini bawah 2 juga kita buat. Oke teman-teman, kita pilih jenis garisnya, terus kemudian ketebalannya mungkin 1,5 poin, kemudian pilih warnanya mungkin biru atau apa, terserah teman-teman. Kita blok, kita sorot garisnya yang akan kita rubah. Oke, iya, jadi teman-teman, oke, tergantung dari teman-teman mau setting yang mana juga nggak masalah. Oke teman-teman, oke, terus kemudian di sini juga kita mau warnai selnya mungkin ya teman-teman. Misalkan kita mau warnain per baris ini atau kita buat judul subnya, ini kita warna, pilih layout, table design ya teman-teman. Oke, blok, kemudian pilih table design, kemudian shading. Oke, tergantung teman-teman mau pilih warna apa. Oke, silahkan. Misalkan kita blok, bagaimana ngeblok per baris teman-teman. Jadi seperti jarang-jarang ini, tekan tombol kontrol yang ada pada keyboard ya teman-teman. Tekan tombol kontrol. Kalau kita nggak tekan kontrol nanti akan bergabung semuanya. Jadi kita mau sel-sel atau baris yang kita pilih, caranya tekan kontrol kemudian blok tabelnya. Oke, kemudian sorot seberapa mau baris yang akan kita warnakan, kemudian table design, kemudian kita pilih. Oke, baik teman-teman, apabila ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom komentar, dan kemudian apabila yang belum subscribe silakan subscribe, kemudian yang sudah subscribe apabila video ini bermanfaat silakan bagikan ke sosial media teman-teman. Oke, mungkin di video selanjutnya kita akan
membahas bagaimana cara menggeser sel ya teman-teman, supaya hasil tampilannya seperti ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Apabila ada pertanyaan, silakan diketikkan di kolom komentar. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kwitansi pembayaran, contohnya misalkan teman-teman, dan yang akan kita sampaikan di sini ya teman-teman, bagaimana sel ini kok bisa nggak sejajar gitu dengan garis yang ada di bawahnya. Oke, baik teman-teman, dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.